Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan Pak Rami. Jadi ini terkait surat yang saya ajukan ya. Saya ingin berdiskusi dengan Anjungan dan juga beberapa rekan guru, lalu murid dan murid dan juga pihak dari yayasan terkait pemetaan 7 aset. Jadi setidaknya saya sampaikan tentang ringkasnya tentang materi ini. Jadi ini kan dua materi terakhir yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yaitu pengelolaan sumber daya sekolah. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin di sini itu bukan hanya kepala sekolah atau pengawas, bahkan guru di dalam kelasnya itu kan juga pemimpin pembelajaran saat itu. Sebaiknya ini dikenalkan dengan pola mindset berpikir berbasis aset. Jadi kalau kita pernah dengar problem based thinking, berpikir berbasis masalah, kalau sekarang itu lebih diarahkan ke berpikir berbasis aset. Jadi kita ini sudah memiliki apa saja yang sudah kita miliki dan bagaimana cara mengoptimalkan aset itu agar menjadi kekuatan dan keunggulan skala. Nah, dari aset atau modal utama ini ada 7 jenis. Ini ada beberapa yang sudah saya masukkan, jadi nanti Bapak bisa menambahkan. Ada modal manusia, ini terkait SDM yang sudah dimiliki oleh sekolah, baik kepala sekolah sampai tendiknya, itu kan kualifikasinya mulai dari SMK sampai dengan S2 sesuai dengan tupoksi masing-masing ya. Kemudian ada beberapa yang memiliki sakti. Kemudian, nah ini yang saya tambahkan lagi yang mungkin agak berbeda dari sekolah lain. Beberapa guru kita ini memiliki keterampilan tambahan sebagai MC, penceramah, kemudian ada juga yang berbagai istiqosa, ada yang pernah berhenti buku dan pernah hias. Sebenarnya kalau di sekolah kita yang memiliki banyak beberapa tantangan ini, kita sudah pernah, jadi kan sudah pernah memanfaatkannya. Contoh, dengan punya tendik yang memiliki keterampilan di bidang penata hias, kemudian dengan buat kebijakan ekstra tata hias. Nah, cuma kalau itu kan kita kan otodidak kayak gitu, otodidak. Tapi kalau sekarang kan berdasarkan pengetahuannya, mungkin nanti setelah mengetahui ini, ternyata ada beberapa aset lain yang belum dimanfaatkan yang optimal sehingga bisa dijadikan dasar membuat kebijakan baru. Nah, ini yang mungkin saya kurang tahu. Nanti wali murid ini kan ada beberapa yang belum saya ketahui kerjaan bidang yang mungkin bisa kita tantangan sebagai narasumber, lalu juga saya diskusi dengan mereka. Kemudian peserta didik juga mungkin ada bakat yang belum kita ketahui. Selain modal manusia, ada modal sosial. Ini terkait lembaga sama institusi yang ada di sekitar kita. Jadi pemerintah, kemudian Puskesmas, Polsek dan Peramil, kemudian kalau kepala sekolah kan MKKS, guru MKMP, kemudian ada modal politik. Ini politiknya berkaitan dengan eh, kebijakan yang keluar, kewenangan yang seorang yang berwenang mengeluarkan kebijakan seperti kebijakan dari dinas dan Jaktim, kemudian ketua yayasan kita, kemudian kebijakan jenengan tentang sekolah. Kalau di luar ini bisa jadi ada itu Pak, mungkin sekolah bekerja sama dengan DPR tertentu. DPR itu kadang ada mengeluarkan seperti jasmas. Kalau negeri sekarang itu, negeri itu sekarang boleh minta jasmas ke DPR. Tapi kalau di swasta, saya kurang tahu. Jadi mohon pencerahan dari jenengan terkait modal politik ini mungkin bekerja sama dengan pemerintah bidang apa. Dan untuk modal agama dan budaya ini menjadi sekolah kita ini lebih condong ke agamanya. Beberapa kegiatan yang rutin yang saya tahu sudah saya cantumkan, tapi mungkin nanti saya juga akan bertanya ke Ustadz Salam terkait kegiatan santri ini apa yang belum tercantum di sini. Untuk budaya mungkin sekolah kita tidak terlalu banyak ya Pak, asli di mata pelajaran belum masuk ke ekstra. Kemudian untuk modal fisik ini terkait bangunan, bangunan ini beberapa saya masukkan dan juga untuk sarana prasarananya. Mungkin bisa kita lihat sebentar nanti apa yang kurang sama. Nah, kalau lingkungan ini sekitar kita kan di sekolah ini kan adanya kan taman sama kebun sekolah yang kecil itu ya. Di sekolah di sekitar kan ada sawah, hutan sama waduk.
Kemudian sama modal finansial. Modal finansial ini nanti yang paling banyak tahu kan bendahara. Tanya ke beliau juga nantinya. Cuma yang saya masukkan di sini ada dana bos, kemudian bantuan yayasan ini juga nanti perlu diklarifikasi apakah masih ada bantuan yayasan atau tidak. Beasiswa, kemudian selain bos mungkin ada dana lain dari pemerintah, uang pembayaran peserta didik. Kalau dan sos ini yang potongan anjang sana itu Pak. Itu kan termasuk ke pemasukan sekolah meskipun bukan pemasukan yang besar. Nah, ini ini yang sudah saya katakan di sini adalah yang saya ketahui. Tentu masih banyak yang belum saya ketahui sebagai guru di sini. Mohon pencerahan dan saran-saran dari jenengan sekolah ini. Nah, kan. Ya. Berarti ini dari tujuh pemetaan. Iya, pemetaan tujuh modal, tujuh aset. Pertama makan siang. Kalau sesuai dengan penjelasan bisa praktisnya secara tidak langsung setelah kita itu memang seperti apa yang bisa sampaikan tadi dari masih pertama kemanusiaannya. Cuma di sini terutama di murid peran sama alumni yang dapat ya narasumber. Nah, ini memang dari wali murid yang berperan memiliki perkembangan ini memang kalau itu sebenarnya kita masih belum bisa berkoordinasi langsung dengan beliau terkait apa ini kalian nggak bisa maksudnya sebagai narasumber untuk didatangi ke sekolah mas untuk memberikan motivasi ke anak-anaknya ini masih dulu. Angkatan sekarang ini kan masih belum yang sekarang yang profesi mungkin profesi yang terkait pemerintah sekarang tidak ada tapi profesi yang lain juga belum sama kalau orang salah memang setiap kali model itu memang ada sih apa ya pelarian cuma mungkin kita terlalu tidak terlalu besar ya ada yang gitu. Halo. Mbak, oke, Mbak bisa Mbak. Cuma lah ini kan kita kan kalau ada yang lain seperti itu kan kita kan kalau bisa engineering tanah mendatangkan mereka di sini untuk ngobrol langsung dengan memberikan motivasi yang tidak orang buat gue tapi ya benar itu nah ini mungkin salah satu pusat yang terus dengan alumni dapat menjadi alumni terkait pengalaman kecil ini selama ini kita itu memang sering mendapatkan alumni tapi ini bukan pengalaman kerja itu sebagai apa ya mereka itu punya pengalaman di organisasi bidang pendidikan atau yang lainnya dari situ jadi kalau ini kan apa ini kerja sama pendidikan pendidikan ya belum hubungan ini pengalaman kerja ini kita masih belum sebenarnya ada ini kemarin baru ketemu kemarin itu ada dua kali yang lalu soalnya itu ada nah itu ya sempat sih saya tanya-tanya memang
Bisa nggak mengisi ke anak teman kalau ada akhirnya kegiatan pengalaman kerja. Memang proses dia itu memang dari nol akan itu kita tak di kayak itu ada tempat besi Vidi temannya balonnya pandan. siapa anda? Dia yang masuk terus keluar. Apa di akhir? Maksudnya di akhir ya? Iya. Iya, sama. Terus juga nuansa kamu kita sempat pindah-pindah kerjaannya cuma itu kan nanti bisa dapat motivasi Makan sebentar juga. itu ya sempat saya bingung kalau ada informasi ini dengan keraton di sini terus ya modal manusianya kalau yang lainnya sih ya sesuai juga. Nanti hasil diskusinya ini nanti akan saya kan tentu banyak masukan dari Jadi saya laporkan kembali ke jenengan, mungkin bisa digunakan sebagai referensi. Oh ternyata saya punya aset ini dan bisa menjadi kebijakan baru. Ini Oke, nanti kan aturannya saya katakan ya. Soalnya tidak kan sekarang sudah tahu oh ternyata ada 7 modul utama yang bisa kita manfaatkan Pak. Terima kasih waktunya Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry sudah meluangkan waktunya. Saya ingin berdiskusi dengan jenengan selaku perwakilan dari pengurus yayasan terkait ini Pak, pemetaan 7 aset atau modal utama yang dimiliki oleh SMA 45 Gresik. Nah, ini dari 7 aset itu tadi sudah saya sampaikan tadi ada modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal finansial, kemudian modal alam, kemudian modal agama dan budaya, modal fisik. Dari 7 ini beberapa sudah saya petakan berdasarkan pengetahuan saya, tapi tentunya ada beberapa hal yang saya butuh diskusi dengan jenengan agar pemetaan ini lebih terperinci, lebih jelas. Jadi ada beberapa yang belum saya ketahui juga yang saya masukkan di sini. Tujuannya nanti dari aset-aset ini mungkin kita bisa kembangkan menjadi kekuatan sekolah. Mulai dari modal manusianya ini Pak, untuk yang berkaitan dengan sekolah-sekolah, guru, tendik, sama murid kan saya diskusikan dengan mereka. Tapi yang terkait dengan yayasan, nah, ini beberapa yang belum saya ketahui ini adalah pengalaman di pengurus yayasan ini terkait manajerial, kemudian manajemen organisasi, kemudian terkait latar belakang baik itu pendidikan atau pekerjaan saat ini Pak. Baik, ya terima kasih. Nah ini terkait yayasan. Yayasan itu kan ada pembina, ada secara struktur, ada pembina, ada sekretaris, ada bendahara, ada penasehat juga. Di pembina itu kan kita ketahui bersama kalau pembina itu kan dengan Pak Riko ya, Pak Pandang. Beliau berlatar belakang arsitek, cuma jiwa sosialnya cukup tinggi, gitu kan, cukup tinggi. Beliau memiliki beberapa apa ya kalau bilang unit usaha, unit sosial gitu. Ada sosial lain nanti mungkin juga sosial. Tapi di latar belakang beliau ini sampai beliau jadi seperti sekarang, beliau pasti memiliki teknik atau struktur atau manajerial yang cukup bagus gitu kan. Bagaimana cara memanage karyawan itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 40 karyawan. Nah, dia bergerak di bidang konstruksi tadi itu, gitu kan, di bidang konstruksi 40 karyawan. Itu kalau boleh saya tahu nama Secara itu konstruksi apa? secara CV itu CV Rancang Bangun, Nesa Rancang Bangun. Nesa Rancang Bangun. Nah itu bergerak bidang konstruksi, jadi konstruksi untuk perkapalan gitu ya. Jadi untuk arsiteknya beliau di bidang itu. Jadi Pak pembinanya, di ketuanya, di Pak Sensa sendiri itu kan juga sama, bergerak di bidang konstruksi juga.
istri. Terus yang bendahara itu istrinya Pak Sensa sendiri, karena yayasan kan memang yayasan keluarga. Ya kan? Yayasan keluarga. Jadi bendaharanya Bu Erika itu beliau istrinya Pak Sensa, beliau bekerja di salah satu perbankan kan, perbankan swasta. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih aktif. Dia masih di customer service kalau Mas. Jadi seperti itulah terjadi. Kalau latar belakang dari bidang pendidikan sepertinya nggak ada. Dari latar belakang pendidikan cuman belajar dari secara otodidak. Dia mengelola beberapa tadi itu sosial tadi itu yang di under kontrolnya beliau. Itu seperti itu sih. Jadi untuk latar belakangnya di bidang pendidikan memang tidak ada, adanya di bidang lain. Tapi karena beliau ini memiliki jiwa sosial yang tinggi, akhirnya salah satu unit sosialnya ini adalah dalam bentuk pendidikan ini. Karena sejak awal beliau ingin ingin memiliki aset yang amal jarinya terus mengalir. Dia masih ingin punya pondok, artinya kita support seperti apa sih gitu kan pondoknya. Artinya alhamdulillah ada pondok, ada sekolah yang bisa direalisasikan untuk kebaikan bersama. Kemudian untuk jenengan sendiri Pak ini? Saya sendiri kan di sekretarisnya, di sekretaris yayasan. Latar belakang saya itu memang di perpajakan, di konten perpajakan secara spesialis. Cuma berdasarkan pengalaman terdahulu di tingkat manajerial sampai saya di level boleh dibilang level tertinggi di manajer gitu kan, di manajer finance accounting tax gitu kan. Itu di satu titik saya ingin titik balik, itulah saya tinggalkan hal seperti itu. Saya mau benar-benar nyemplung, silakan nyemplung. Oke lah, saya totalitas di sini di yayasan. Tapi meskipun sudah tidak di bidang itu, ketika di yayasan ini kan tetap jenengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan jenengan selama dulu bekerja di sini. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman, karena keterkaitan dengan banyak orang gitu kan, di satu perusahaan itu kan pasti berhubungan satu sama lain gitu kan, masing-masing divisi. Nah pada saat itu kita di perpajakan ternyata masih ada kan hukum perpajakan, masih ada terkait dengan legalitas perusahaan yang lain. Itu kita belajar di sana secara hukumnya, baik itu terkait dengan banyak masalah lah di satu perusahaan tersebut. Sampai kita ikut mungkin di notarisnya, atau mungkin sampai ke pengadilan, malah sampai sengketa juga ke dinas pendidikan juga pernah. Karena ada protes di salah satu siswa. Sama kebetulan perusahaan lama itu juga memiliki sekolah swasta juga. Nah itu ada yang sampai nunggak berapa tahun dan nilainya bukan nilai kecil, sampai belasan malah ratusan juta. Sekolah besar Pak? Sekolah besar, mulai playgroup sampai SMA dia memiliki itu. Gitu. Ada yang nunggak gitu kan, sampai lulus pun dia belum bayar, sampai dibawa ke Cabang Dinas waktu itu dengan Pak Iksan, Kepala Dinas Surabaya. Di sana kebetulan putranya Kepala Dinas itu juga sekolah di sekolah itu. Terus akhirnya dari situ akhirnya belajar, oh seperti ini ya sekolah. Dan di tempat lama juga saya sempat handle sekolah itu, tapi dari segi manajerialnya, bukan dari segi struktur di dalamnya, tapi di internalnya kita bisa seperti itu. Untuk manajerial ini kan masing-masing kan punya mungkin karakter masing-masing. Kemudian semua di yayasan ini memiliki pengalaman meskipun memanage hal yang berbeda. Iya, dari manajerial itu memang akhirnya misalnya kita mampu, gitu kan, kita mampu di sini dengan SDM dari yayasan seperti itu, kita saling support gitu kan, kita saling support. Tetap kita ada grupnya di yayasan sendiri, kita saling kontak juga ya, kita saling report apa sih sebenarnya untuk sekolah ini baiknya seperti apa. Gitu. Kemudian itu untuk modal manusianya Pak. Kemudian untuk yang modal sosial ini yang saya cantumkan di sini adalah instansi dan lembaga yang ada di sekitar sekolah yang saya ketahui. Tapi untuk yang di bawah naungan yayasan ini belum saya masukkan, karena beberapa yang tidak saya ketahui. Jadi di Yayasan Al-Murtado sendiri itu kan memang yang saat ini itu memang ada SMA 45 dan Pondok Pesantren Al-Ali. Kita bersama kan. Itu di situ, itu memang dalam naungan Yayasan Al-Murtado. Nah, selain itu Pak Riko sendiri kan karena berjiwa sosial itu ada beberapa sebelum mengelola yang di sini. Beliaunya sudah ada, dia memiliki beberapa aset rumah yang idle, yang nganggur gitu kan. Terus sempat juga itu di wakaf produktifkan untuk panti asuhan. Jadi panti asuhan itu silakan ditempati untuk panti asuhan gitu kan.
termasuk juga sarana prasarannya, bed, juga peralatan furniture itu dilengkapi Pak Riko untuk tempati, dan sampai saat ini masih ada dan itu dijadikan kantornya ya panti asuhan Panti asuhan apa Pak namanya? Al-Mizan kalau nggak salah. Al-Mizan. Ini yang di Surabaya ya? Di Surabaya di Medokan. Nah, terus ada satu aset lagi yang di Putisari itu sekarang, dulu idle sampai berapa lama itu ya, lebih dari 5 tahun atau 10 tahun idle, tidak terawat, tidak ini akhirnya karena yang dikenalnya kan dengan yang panti asuhan ini. Panti asuhan dulu itu di bawah Aroyan, Yayasan Dar Aroyan itu ada yayasan bekerjasama dengan itu untuk mengelola panti. Berarti bekerjasama dengan Yayasan Dar Aroyan ini mengelola Panti Al-Mizan Secara personal, jadi Dar Aroyan ini memiliki panti asuhan secara struktur ya. Dar Aroyan punya panti Al-Mizan. Setelah Al-Mizan ini mungkin secara tempat dia kurang, akhirnya Pak Riko kenal, nah ini menyediakan tempat yang untuk pantinya. Nah, Pak Riko karena ya tadi beliau ingin nambah lagi jariahnya, ada satu tempat yang idle lama, cukup lama, itu di Putisari. Ini kontak dengan pengurusnya Dar Aroyan, aku ada tempat ini, mau dibikin apa Pak Andri? Oh ini Pak, buatlah gerak Quran, nanti bersih total itu, mulai dari yang benar-benar jadi gudang, sekarang sudah di gerak Quran mulia. Gerah Quran ini di bidang apa ya Pak? Panti asuhan juga? Bukan, gerak Quran ini tepatnya seperti apa ya, TPQ ya. Oh, TPQ, tapi TPQ-nya bukan melulu untuk yang level balita atau anak SD, dewasa pun yang belum bisa baca Al-Quran itu boleh jadi bisa. Itu yang untuk yang mengaji di Gerah Quran Mulia ini adalah orang-orang di sekitar. Orang di sekitar Gerak Putisari, dan memang secara tenaga pengajarnya itu sudah bersertifikat semua. Kurang lebih sekarang ada 70, kalau bilang santri ya, santri ya, kecil maupun total dewasa, santrinya. totalnya itu segitu. Pengajarnya itu kurang lebih 8 pengajar. Ustadznya 6, ustadznya 2. Banyak santrinya Pak? 70 total. Baik yang kecil maupun yang dewasa segitu. Jadi untuk yang di selain 45 sama Al-Al ini ada Panti Asuhan Al-Mizan ya, kerjasama dengan Dar Aroyan sama Gerak Quran juga sama, itu juga di sama bawah kerjasama dengan Dar Aroyan. Jadi di under seperti apa ya, unit usaha atau apa itu kira-kira? Kalau secara kepemilikan yayasan itu bukan Pak Riko. Bukan Pak Riko ya. di situ, iya kan, bukan Pak Riko, bukan Pak tapi Riko. karena itu tadi sinergi. Ini sebelum memiliki yayasan di Al-Murtado, jadi sinerginya di sana. Jadi untuk yayasan yang benar-benar dimiliki Pak Riko ini Al-Murtado ini. Iya. Untuk modal sosialnya, kemudian untuk modal politik ini, untuk di pengurus ini yang saya tahu kan biasanya kan ketua yayasan yang membuat kebijakan. Apakah pembimbing atau bendahara dan sekretaris itu juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri Pak? Ya. Kalau di Al-Murtado ini, karena memang perusahaan keluarga dan sama sekali belum pernah ada pengalaman di kepengurusan yayasan, gitu kan. Jadi masih terpusat di Pak Pembina, selaku Pak Riko sebagai pembina. Ketua Pak Sensa itu kan karena memang beliaunya, Pak Riko berkeinginan putra putrinya ini dilibatkan, gitu kan, ke dalam kepengurusan, minimal akan tahu progresnya seperti apa sih, karena namanya umur. Jadi kita ada yang tahu. Nah, sebagai penerusnya Pak Sensa ini diharapkan untuk terlibat langsung, gitu kan. Nanti karena kesibukan Pak Sensa juga, gitu kan, akhirnya ya sudah, saya sekretaris yang diincas di sini, gitu kan. Jadi sejak awal saya sudah dikontak sama Pak Riko, nanti dirimu yang akan incas di Gresik. Siap. Tapi untuk setiap seperti dengan berhadapan dengan apa ya, ada situasi di sekolah, ada masalah di sekolah, kemudian butuh keputusan yang cepat. Apakah Bapak selaku sekretaris ini berkomunikasi dulu dengan Pak Riko atau memberi keputusan atau kebijakan saat itu juga? Ada step-step, ada beberapa kasus atau kejadian gitu kan, dalam arti
ada tingkatan mana yang memang perlu diambil keputusan cepat dan kita harus sekedar tanda kutip ya menginformasikan ke pembina. Ada yang memang kita diskusi secara jangka menengah, jangka panjang gitu kan. Terkait SPP itu kan jangka menengah, jangka panjang. Jadi kan ini pasti diskusi dengan Pak Pembina. Ini seperti ini, pihak sekolah ada rencana seperti ini, itu gimana? Baik itu kan pasti akan bersinergi juga dengan pondok kan terkait biaya atau apapun. Nah dari situ pasti komunikasi dengan Pak Pembina. Kecuali kalau memang hal-hal memang keseharian yang memang kita bisa, yang saya pribadi bisa memutuskan, saya akan memutuskan, baru saya menginformasikan ke Pak Pembina langsung. Memang secara struktural kita ada grup di yayasan, kita akan info secara umum untuk mengetahui progresnya sekolah seperti apa. Baik, Pak. Kemudian ini yang terakhir ini adalah modal finansial. Nah, modal finansial ini sekolah swasta ini kan memang berasal dari sumber utamanya adalah dari biaya sekolah anak-anak, kemudian juga dari beberapa dari bantuan dari pemerintah. Nah, mungkin ada juga beberapa persen dari yayasan. Nah, selama ini yang sudah berjalan di 45 ini bagaimana, Pak? Betul. Kalau yang dari 45 kita sudah kurang lebih 4 tahun kalau nggak salah itu ya, 4 tahun untuk alih kelola ini. Di awal-awal energinya Pak Riko untuk menarik minat siswa itu digratiskan, gitu kan? Dengan asumsi penggratisan tadi itu juga akan meringankan beban warga sekitar untuk dalam biaya pendidikan gitu kan, karena pasti akan disupport oleh pemerintah juga kan dalam pos gitu dan lain-lain. Nah dari situ dirasa ini juga cukup memberatkan. Di awal itu juga lumayan gede sih subsidi dari yayasan dan itu full hampir tiap bulan. Ya bukan hampir ya, tiap bulan selama 2 tahun. Yang disubsidi full dari yayasan ini terkait operasional apa? Terkait gaji? operasional dan penggajian dan honor. Karena memang waktu itu ya meskipun apa ya, kalau dana pos juga seperti masih belum teratur kalau dana di nah itu full. Ya nominal mungkin bisa ditanyakan ke Pak Kepala Sekolah nilainya berapa. Pada satu titik memang Pak Riko juga apa ya bisa dibilang bimbang di persimpangan. Mungkin mengevaluasi Ya, karena kan dengan kondisi karena apa secara finansial ini full karena Pak Riko memang dari Pak Riko sendiri gitu kan, dari dana pribadi, dan beliau menganalisa juga secara kekuatan bisnis atau usahanya Pak Riko juga naik turun. Yang dikhawatirkan pada saat turun ini bagaimana nasib sekolah, keberlangsungan sekolah seperti apa, itu yang dipikirkan Pak Riko dan diterapkan sejak awal, kesinambungan gitu. Harapannya kan 2-3 tahun 4 tahun itu sudah bisa mandiri ya sekolah. Tapi dengan tidak menarik SPP itu karenanya juga cukup memberatkan dari segi yayasan sendiri gitu kan. Pendananya seperti apa itu kan agak kesulitan. Selanjutnya di tahun kedua ketiga sudah komunikasi dengan kepala sekolah dengan ini gimana ke depannya gitu kan, karena memang dari yayasan juga cukup berat di kondisi saat itu. Nah akhirnya diputuskan sejak itu mulailah menarik iuran SPP kan dari siswanya. Meskipun sebagian besar saat itu kan juga sebagian besar siswa ini kan juga santri pondok, hasilnya sama aja kan uangnya kan, uangnya juga dari pondok masuk ke ini, uang dari pondok juga sama juga disubsidi oleh Pak Riko juga sama, Pak Riko juga disubsidi pondok, disubsidi sekolah juga ya. Terus alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan rezeki yang bisa mencukupi itu kan. Nah dari situ baru tahun kedua itu sudah mulai berkurang subsidinya. Memang di momen-momen tertentu pada saat pengelolaan dana dari sekolahan sudah agak pincang atau kurang, baru komunikasi gitu kan, baru Pak dari yayasannya kita subsidi. Kalau nggak salah tahun kemarin tuh hanya 3 kali dalam setahun gitu kan. Tiap bulannya berarti Bukan dalam 1 tahun, hanya 3 bulan aja. Iya. 3 bulan aja. Untuk tahun kemarin ya Pak ya. Kelihatannya tahun depan ini akan lebih gede, akan lebih banyak. Karena kan jumlah perolehan siswanya lebih sedikit. Berarti kalau sekarang ini kalau saya simpulkan, kalau dulu kan memang 100%, tapi kalau sekarang kan agar sekolah itu juga lebih mandiri ya.
ketika kondisi keuangan ada bantuan dari pemerintah dan kondisinya aman, maka yayasan tidak mensubsidi. Betul. Tapi ketika ada kekurangan di situ baru yayasan akan mensubsidi. Dan dari segi sarana prasarana ya untuk kemungkinan kalau memang dibutuhkan, sekolah membutuhkan seperti ini, disubsidi oleh yayasan. Seperti kemarin kan beberapa pengadaan komputer atau apa itu kan juga langsung dari yayasan. Oke. Sama ini Pak, untuk yang modal fisik ini saya baru ingat ini loh Pak, unit usaha ini loh Pak. Ini dikelola oleh yayasan. Ini untuk manajemen dan sebagainya. Ini nanti rencananya itu satu yayasan terkait sekolah dan juga pondok atau yayasan sendiri? Yayasan hanya menyediakan sarana dan prasarana. Ya kan? Jadi di awal itu memang kalau yang dari pondok sendiri kan memang intens report ya ke Pak Pembina dalam arti rapat di Surabaya. Karena memang beberapa pengurus pondok lebih banyak domisili Surabaya. Jadi sebulan sekali lah kalau dulu itu kan. Ingin punya usaha yang untuk menunjang kesinambungan tadi yang disampaikan kan. Ingin seperti ini daripada karena juga dari pondok sendiri santrinya juga free gitu kan, nggak ada ya, SPP atau apapun. Nah, ingin untuk kesinambungan itu dibikinkan untuk yang istilah lab usaha dengan beberapa ide seperti ini nih yang ditawarkan oleh pondok gitu kan, ditawarkan oleh pondok. Oke, Pak Riko merealisasikan gitu kan, merealisasikan usaha. Harapannya Pak Riko itu bukan hanya untuk pondok, tapi istilahnya kalau untuk yayasan kan ada dua, baik pondok maupun sekolah. Siapapun bisa gitu kan mengelola atau memanfaatkan area lab usaha ini. Jadi monggo. Jadi karena selama ini kan kita sudah open baik sekolah, monggo kalau mau bikin kantin di depan. Kemarin sempat kan yang dari siswa-siswanya juga buka koperasi yang di sini, mau jual di sini monggo bisa gitu kan. Tinggal nanti dikomunikasikan oleh pihak pondok. Jadi seperti itu. Sekarang mungkin karena keterbatasan SDM juga di sekolahan, akhirnya di pondok. Jadi secara pengelolaan apapun full masuk pondok. Tapi untuk penanggung jawabnya ini dipegang oleh siapa? Penanggung jawab dipegang oleh pondok. Dipegang oleh pondok. Berarti misalkan kalau sekolah ini mengadakan apa, ini memanfaatkan bagian yang mana, ini kalau komunikasi dulu ke pihak pondok itu bisa ke pondok langsung, bisa melalui saya atau fleksibel itu kita. Cuma intinya kan kalau memang ada sesuatu baik itu terkait dengan pondok, terkait dengan sekolah atau dengan apapun, minimal yayasan kan juga dapat tembusan. Supaya kan kita kan tanya bingung gitu kan. Itu sih. yang benar komunikasi. Iya. Beberapa... kan ada tembusan gitu kan. Kita seperti apa. Pak, terima kasih atas waktunya Pak Ferry sudah memberi banyak pencerahan dan gambaran lebih rinci terkait modal-modal dan aset yang dimiliki oleh SMA 45 Gresik. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya bermaksud berdiskusi dengan Ustadz Salam. Ini Ustadz terkait tugas saya di Guru Penggerak, yakni memetakan 7 aset atau modal utama yang dimiliki SMA 45 Gresik. Nah, ini ada beberapa modal atau aset yang bisa digunakan sebagai kekuatan atau keunggulan sekolah. Nah, ini kan tujuannya dipetakan biar kita semua tahu, oh ternyata sekolah ini memiliki aset ini saja, aset ini semua. Yang sebelumnya tidak terpetakan jadi terpetakan. Nah, kalau sudah tahu kan mungkin bisa jadi dijadikan referensi untuk program sekolah selanjutnya atau kebijakan-kebijakan sekolah selanjutnya. Ini jenengan selaku pengurus pondok sekaligus wali santri ya, wali murid lah dari beberapa santri yang di SMA ya. Nah, ini untuk aset ini kan ada modal manusia, SDM-nya, kemudian agama dan budaya, kemudian sosial, kemudian politik, kemudian ada finansial, keuangan sekolah, kemudian modal fisik sama lingkungan sekitar. Dari 7 nanti yang saya diskusikan dengan jenengan ini adalah yang ada kaitannya dengan Al-Ali. Al-Ali. Nah, untuk mulai dari modal manusianya atau SDM-nya ini, kalau di Al-Ali ini mungkin
Mulai dari santrinya yang bersekolah di 45 dan juga ustadz-ustadznya, mungkin ada potensi atau mungkin ustadz kan selain mengajar itu mungkin juga memiliki keterampilan lain yang ternyata bisa kita manfaatkan bersama untuk sekolah. Santri-santri juga ternyata punya bakat dan minat lain yang selama ini belum kami ketahui, kata Ustadz. Adakah seperti itu? Mulai dari ustadz-ustadzahnya mungkin dulu, ada berapa ustadz-ustadzah? Iya, kalau ustadznya kan ada 4. Setelah ada 4 itu tentu diniyah semua ya, waktu kita di pondok. Ustadz semua? Ustadz semua, ustadzahnya nggak ada. Iya, 4, yang 3 itu umum, yang satu itu umum, yang 4 itu diniyah. Umum itu untuk yang musto, kan kebetulan di pondok ada musto ya, SMP. Nah itu ada umumnya, kelas umumnya, jadi 1 pengajar. Yang lain 3 itu musto dan SMA. Ya, kalau saya dan satunya lagi kan ajar SMA ini. Itu untuk pengajar. Untuk pengajarnya ini dari Surabaya, dari lingkup yayasan atau dari sekitar, Ustaz? Yang saya ya, dari sini semuanya sih, satu yang dari Surabaya ya pengurus semuanya, internal berarti. Dari internal semuanya. Internal yayasan ya, bukan dari masyarakat sekitar. Belum. Desa ya, karena kita dulu bikin lowongan juga belum ada yang berminat. Tapi sudah berusaha untuk membuka lowongan itu, cuma betul, karena memang belum berminat, jadi memanfaatkan internal dulu. Nah, dari 4 ustadz ini, selain di bidang diniyah, menguasai di bidang diniyah, mungkin ada keterampilan lain yang dikuasai ustadz, soft skill, entah di bidang IT, digital, ataupun kalau laki-laki kan kadang mesin atau bangunan atau yang seperti itu. Yang dari 4 itu, yang 1 itu ya ada yang digital itu macam-macam ya. Terus kemudian 1 itu kewirausahaan juga ada. Itu beliaunya memiliki usaha. Iya, punya basic itu di apa itu namanya? Tepatnya bukan usaha ya, apa istilahnya itu? Kayak semacam pendampingan gitu. Dan beliau sering mendampingi, kalau dulu itu di beberapa hal ya. Tapi aslinya di pendidikan dia. Sama pendidikan, karena dia kan lulusan UNER dulu, fisika. Cuman dia pernah kerja itu bikin laporan pajak kayak begitu di sebuah perusahaan. Dia juga pernah tapi dia pernah juga punya usaha untuk AC, juga pernah. Dia memiliki pengetahuan ya, beberapa usaha itu ya. Yang lain itu belum ada itu, maksudnya masih concern di pembelajaran aja. Belajar ya, yang untuk kegiatannya anak-anak ini Ustaz, di luar jam sekolah ya, ini untuk ekstra dan sebagainya dari pondok pesantren ada kan ya? Saya pernah dengar itu ada seperti panahan atau apa gitu Ustaz. Nah, itu ada apa saja Ustaz? Jadi kegiatan-kegiatan di luar kegiatan akademis pondok pesantren itu anak-anak sering kita secara praktek itu kita langsung di lapangan, misalkan kita servis ya. Tapi ya dasar-dasar aja, keterampilan dasar. Misalkan membenerin lampu, membenerin kelistrikan, itu kan keterampilan dasar yang menurut saya harus dimiliki. Ya ekstra juga istilahnya, apa namanya? Itu keterampilan rumah lah istilahnya. Mengelola, membeneri sesuatu, membetulkan sesuatu. Apa istilahnya? Life skill ya. Masuk di life skill itu saya masukkan keterampilan, karena ya kita tahu anak sekarang itu kadang-kadang dari lampu apa aja gitu, kadang-kadang bingung kan itu ya. Oh nah ini konsep itu yang satu. Ya itu kita ajarkan, semuanya kita ajarkan. Jenengan yang mengajarkan sendiri? Saya ngajarkan sendiri, karena basic saya kan ya kalau banyak pengalaman, jadi saya tinggal nularin ke anak-anak. Itu aja, dari kelistrikan,
dari kipas kita lihat mati itu gimana benerinnya, apa yang rusak, ya. Kayak gitu-gitu. Itu kan hal yang penting, termasuk di public speakingnya. Itu setiap hari kita drill anak-anak itu, ya apapun jadinya, tapi paling nggak minimal kita kasih kesempatan dan apa istilahnya, tanggung jawab. biar ada progres pembelajarannya gitu ya. Untuk public speakingnya itu kan tiap hari siang itu yang kita Pada dapat. duhur itu nggih. Untuk Itu mereka remaja. pakai dilatih atau tidak? Latih, saya ngelatihnya itu paling 2 minggu sekali. Saya beri kesempatan mereka untuk belajar, mengeksplor kemampuannya. Tapi 2 minggu sekali saya evaluasi. Oh, kamu kurang ini, kamu kurang ini, gitu. Habis itu nanti saya beri jadwal baru lagi, saya sambil kita lihat progresnya seperti apa. Nah, mungkin ada nggak yang punya peluang atau punya potensi itu dikembangkan. Kan dari situ kita lihat, oh si A ini dia enak, mungkin suaranya mungkin bisa dialirkan ke sini. Jadi sementara ini masih ya, termasuk nyari-nyari lah peluang-peluang yang bisa dikembangkan ke anak-anak. Selain live stage dan public speaking, mungkin ada yang di bidang olahraga, seni. Olahraga ya di karate itu kebetulan. Semua ikut Ustaz? Nah, kalau olahraga dasarnya, bela diri dasar semua itu di Sabtu pagi. Oh. Tapi yang khusus Karate itu malam, 2 kali seminggu. Nah, itu bukan malam, karena siang sudah jadwalnya sudah padat. Nah, untuk seni yang lain Ustaz? Banjari itu ya? Ya, itu juga seminggu sekali jalan. Kalau yang lain saya ikutkan di sekolah ini yang pada dulu itu kan termasuk sebenarnya videografi itu ya termasuk skill juga. Videografi, tulis menulis, desain, komputer itu kan saya masukkan di pelajaran semuanya. Itu sebenarnya ya dibilang ekstra karena tidak akademis ya. Ya seperti itu lah. Keinginan kita biar nanti kita pengen tahu aja ini mana yang kira-kira punya potensi. Nah, nanti kita diajarkan semua dulu. Betul, dasarnya kita ajari semua dulu, baru keinginan kita nanti setelah itu kita per personnya, kita dalami per personnya dulu. Tapi basicnya harus punya semuanya. Basic desain, basic nulis, basic ngetik, nah itu harus ngerti. Nulis ini jurnalis Jurnalis sebenarnya kan jurnalis. Nah, hari ini masih saya mengenalkan bagaimana menulis cerita. Bagaimana orang yang menulis, anak-anak biasa menulis itu biasa. Nah itu kadang-kadang kan penulis malas. Tapi dengan cara yang tepat anak-anak ternyata bisa. Ngarang 2 lembar 3 lembar ternyata bisa. Oh berarti ada yang potensi jadi penulis. Satu yang lain mungkin setengah lembar, selembar itu sudah mentok. Ini bisa 2-3 lembar. Berarti dia punya potensi untuk penulis. Nah terus menulis skenario, kita bikin skenario cerita pendek gitu ya. Nah yang nanti di hari berikutnya, hari Senin kan ada videografi, kita akan bikin filmnya. Nah, jadi saling bersambung. Belajar nulis ceritanya ditulis, bikin skenario-nya. Nanti di desain materi desain itu kita bikin istilahnya itu ilustrasinya, bikin ilustrasinya. Nah, kemudian bikin filmnya. Jadi saling terkaitnya nanti, termasuk di komputer nanti ada editing macam-macam, semua kita ajarkan dulu basic-basicnya. Itu ini sudah ada yang menjadi satu produk atau sedang dalam proses pembuatan? Sekarang anak-anak masih belajar nulis skenario, tapi ada satu skenario sudah jadi. Karena kebetulan ceritanya kan kalau siang begini nggak bisa dibikin, jadi harus sore atau pagi. Nah itu biasanya mungkin Sabtu. Kalau hari biasa begini mungkin sore kita ambil. Itu masih cari waktu yang pas sesuai dengan cerita. Kalau sudah jadi siap dipublikasi bersama-sama Ustaz. Betul. Anak-anak kan saya bilang ayo bikin nanti yang paling bagus kita angkat di dalam cerita pendeknya. Nah, itu. Bagus sekali Ustaz untuk program-programnya. Ini Ustaz untuk public speaking yang pada duhur, kemudian olahraga sama seni Banjari ini kalau misalkan dari sekolah integrasi masuk gitu
Jadi misalkan untuk yang public speaking, Oke. bukan anak pondok saja, tapi mungkin anak yang laki-laki ya, yang dari sekolah mungkin juga nanti diberi jadwal. Kemudian yang Banjari mungkin anak sekolah ada yang bukan pondok ini ada yang berminat untuk masuk dan ikut Banjari. Kalau di pondok kan sudah ada pelatihnya, sedangkan kalau sekolah kan sepertinya belum siap untuk mengadakan sendiri. Kalau menggabung seperti itu sebenarnya boleh atau Iya, kita ini welcome saja. Dari dulu kan banyak monggo kita saja. Cuman kadang-kadang waktu ini agak bentur. Kan mereka kalau prakteknya sini kan biasanya bisa mungkin ya. Tapi kalau belajarnya mereka itu kan belajarnya itu Jumat malam. Betul, Jumat malam. Jadi untuk siapa yang nanti seminggu yang tampil lah itu mereka latihan naik ke audionya. Ya nanti dia teman-temannya sendiri di evaluasi komentari. dulu. Nah, ini ya itu rame itu kalau pas itu termasuk yang khutbah itu juga latihannya Jumat malam itu siapa nanti yang khutbah itu saja. Kalau khutbah saya sendiri yang menyiapkan teksnya saya sudah. Kalau yang lain silakan free dari hasil ngajinya tiap hari itu mereka ngambilnya dari sana materi-materi sumbernya itu dari situ. Monggo nanti tidak apa-apa, cuman nanti Sekolah bagaimana mungkin ini teknisnya. kendalanya belajarnya itu ya. Ya. Mungkin tidak bisa sefleksibel waktunya dibandingkan dengan anak pondok ya. Ya, Iya, waktu mungkin yang bisa terbentur itu kayak karate pikirkan itu perlahan. kan malam. Iya, Kalau siang itu kayaknya kesulitan juga. malam Heeh. jadwal yang lain. Betul. Betul. Yang lain ya sama kayak ya apa ya? Mungkin ya mengapain sesuai aja. Iya, Kalau iya, kita open betul. sih. Monggo. Tapi yang penting kan dari pondok kan Silakan membolehkan saja. hal tersebut. Boleh ya. Boleh. Kalau nanti perlahan kok bisa dibuat seperti ini ya nanti Iya. ada komunikasi lanjut lagi Ustaz. Terus untuk public speaking itu rencananya ada mereka ini mungkin diberi tugas atau jadwal memberi kultum atau apa kalau Jumat itu Khutbah. khutbah di masjid-masjid luar kata Ustaz. Oh belum, kalau di luar belum. Ya Ada sementara wacana seperti itu. ada. Tentu nanti kan ya, kita ini kan baru berapa bulan ya. Dalam semester ini kan kita ada. Kalau di sini sudah lama sih. Cuman karena orangnya kan ganti-ganti. Ganti, Udah iya. lulus, ini belum selesai, sudah lulus ya. Ngulang lagi. Jadi dari ulang awal. lagi gitu. Tetap nanti perlu artinya yang sudah kita planningkan itu. Rencana kita kan pas Ramadan sebenarnya. Ramadan itu nanti anak-anak kita sebar. Iya. Nah, jadi kesebar ke masjid-masjid, kita minta jadwal mungkin 1-2 kali dalam satu bulan itu anak-anak untuk kultum di situ ngisi Ramadan. Rencana saya Iya. begitu. Satu aja dulu yang penting kan memulainya biasanya kan. Nah, Ustaz. nah itu mungkin Memulaikan. saya masih belum ya karena sibuk di internal ya. Iya. Nah, mungkin kita barangkali teman-teman yang punya masjid minta tolong Masjid di desa. masukkan aja Iya. satu hari jadwal itu. Kalau nggak segera ditembus ini terlewat Ustaznya. Ya rencana saya begitu. Nah, makanya dari yang awal dulu, misalkan ada teman di mana Suci sana itu, nah di apa itu perumahan apa di situ kan ada musola ya. Nah itu kita ada jadwal sekali di situ. Pokoknya ya kita minta begitu mungkin nanti teman-teman guru sekolah yang Dekat-dekat sini dulu. mungkin cari takmir yang masjidnya di kampungnya, nah itu barangkali kan lebih enak Bisa negonya. disesuaikan. Kalau nggak kenal kan, wah ini dari mana ini ya kan? Iya, iya, betul. Ya, jadi Ya, mungkin bisa dimulai. ditembusi lagi Ustaz nanti pas Oke. menjelang Ramadan ya. Ya, betul. Untuk yang kegiatan keagamaan ini yang rutin diikuti oleh anak-anak ini mulai dari pagi sampai malam ini Sampai ada malam. kegiatan ngaji apa saja Ustaz? Ya, banyak. Itu kalau kemarin di Mampang itu kan ada sekitar 16 apa ya 16 materi, 16 judul 16 materi ya. Itu mengaji dunia semua ya. Dinya semuanya. Semua. Ya kecuali yang umum itu kan Umum. itu umum itu aja. Yang lain materi dinya semua. Untuk jamnya ini mulai dari subuh. Mulai dari subuh. Dari subuh itu kemudian masuk jam sekolah ya. Ya. Jam sekolah Ya, itu. itu sudah kita itu belajar. Belajar, nggih. Betul. Kemudian habis ini asar itu ada. Habis asar ada. Asar. Kemudian yang untuk malamnya Malamnya itu ada malamnya. pada isya. Cuman malamnya lebih ya pada isya lebih ke tadi kayak misalkan belajar Belajar. foto terus istighfar
istighosah kayak gitu. Terus beberapa materi yang tidak tercover di siang, bukan fikih itu kita ambil malam agar semuanya bisa ikut. Iya. Kalau di siang begini mungkin SMP ikut, yang SMA nggak bisa ikut. Bagiannya ya. Sehingga kita ambil malam supaya semuanya ikut. Terus seperti apa kitabah, belajar nulis itu Arab. juga ada. Itu juga kita ambil malam biar semuanya bisa ikut. Terus qiraatul kitab itu baca kitab gundul itu juga kita ambil malam supaya semuanya bisa ikut. Kalau siang beda jadwal susah. Iya, betul. Untuk kegiatan rutinnya Ustaz yang selain mengaji, mungkin istighosah atau gibah atau tahlil gitu yang terjadwal, mungkin ada, biasanya kan kalau di masyarakat sekitar kadang kan malam Jumat baca apa. Kalau anak-anak di pondok ini bagaimana Ustaz? Ya seperti kita kalau yang rutin ya semuanya rutin sih. Semua itu maksudnya kayak tahlil istighosah itu rutin. Tahlil itu kita baca maghrib malam Setiap Jumat, hari? Oh, pada Jumat, malam Jumat? Jumat ya, terus malamnya kan rotiban kan biasanya gitu. Iya. Ya malam Jumat kan biasanya rotiban itu sekarang jadi 2 minggu sekali. Tapi walaupun 2 minggu sekali kita sebenarnya tiap malam Jumat sudah rotiban. Terus kalau Jumat itu baca maghrib itu istighosah. Malamnya baru latihan kutum dan apa itu. Ada kegiatan rutin lain yang selain sudah disebutkan tadi, selain mengaji, istighosah, seperti kayak amalan-amalan ibadah yang mungkin tidak semua orang mengamalkan kayak gitu. Ya, mungkin saya juga tidak memahami hal itu, ya itu ada biasanya kayak dikir-dikir khusus pada subuh dan pada maghrib. Kalau dikir pagi petang. Pada asar. Oh, pada subuh sama pada asar, terus ada lagi pada maghrib. Kalau pada maghrib itu kan surat-surat tertentu. Itu berganti-ganti ya sesuai feelingnya pengasuhnya. Sesuai pemahaman. Ya ada sesuatu maksudnya ini harus sesuai dasarnya. Itu ya lihat situasinya. Oh, begini nanti baca surat ini tiap hari gitu. Kalau yang mungkin kan kayak kafi itu kan kafi. Kalau yang lain pada maghrib itu surat-surat tertentu ganti-ganti. Gantung sesuatunya. Gantung hajat saat itu. Kemudian untuk ini Ustaz, modal politik. Nah, kalau di sekolah ini kan kepala sekolah yang berwenang untuk memberikan kebijakan. Kalau di yayasan dengan pengurus yayasan. Kalau di pondok sendiri untuk membuat peraturan dan kebijakan dari pengasuh pondok itu atau beberapa peran yang terlibat. Iya, kalau membuat dalam arti merencanakan itu mungkin pengasuh. Tapi dalam menentukan itu kita biasakan musyawarah dengan misalnya dengan pengurus yang semua pengurus ustaz itu kita ajak untuk mendiskusikan dulu ketika kita awal-awal mendirikan pondok ini. Jangan pondok sudah ada kesepakatan. Oh nanti kalau begini jadi begini itu sudah ada. Sudah kita bikin blueprintnya sudah kita bikinkan. Pokok-pokoknya. Jadi siapapun nanti yang mengelola itu sudah ada apa istilahnya catatan-catatannya sudah ada, tinggal jalanin aja. Kalau tetap di lapangan ya fleksibilitasnya tinggi melihat situasi dan kondisinya. Cuman pakemnya kalau sudah ada kan enak. Merujuk ke hal itu, entah nanti sesuai apa tidak kan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Betul. Kemudian untuk bangunan sama infrastruktur yang menjadi satu sama sekolah ini mungkin saya sudah bisa memetakan sendiri. Tapi untuk yang berada di dalam lini pondok yang saya mungkin tidak ketahui, mungkin ada Ustaz. Selain kalau kita lihat kan ada bangunan pondok, kemudian ada asrama dan kamar. Mungkin seperti fasilitas untuk Banjari kan ada. Kemudian fasilitas yang lain-lainnya, sarpras yang lainnya. Saya kira kalau sarpras dasar kan apa ya, kamar itu kan ada sudah, kamar ada, dapur ada semua.
ada fasilitas, saya kira sudah cukup lah. Kalau fasilitas fisiknya sudah cukup. Tapi kalau fasilitas untuk pengembangan mungkin ini yang perlu terus dikembangkan. Kayak tadi misalkan Banjari itu kan fasilitas untuk pengembangan keterampilan santri, saya kira ya. Itu yang banyak. Kalau misalkan nanti kita taruhlah di olahraga ya, di karate misal ya, contoh ya tentu butuh matras, butuh ini ya itu. Sampai di pondok ini belum ada. Belum ada. Ya karena biayanya besar gitu ya. Termasuk anak-anak kan biaya futsal gitu ya. Nah futsal itu kalau bukan ya gini aja bisa sebenarnya. Tapi kalau kita mau lebih bagus kan mestinya harus diperbaiki juga ke depan supaya lebih nyaman kan begitu. Ya itu kan bisa sambil jalan, tapi bukan masalah inti kalau bukan krusial. Bukan ya tetap bisa jalan. Tetap bisa jalan. Kalau untuk fasilitas yang digunakan anak-anak, yang hanya digunakan anak pondok dan anak sekolah tidak, selama ini belum menggunakannya apa ya Ustaz? Selain asrama, apakah ada? Gimana maksudnya? Jadi mungkin entah itu peralatan olahraga, peralatan seni atau peralatan yang belajar life skill tadi yang biasa digunakan oleh anak pondok. Dan sekolah selama ini sekolah belum memanfaatkannya. Ada apa tidak Ustaz? Apa ya? Ya mungkin peralatan teknik. Itu milik pondok pribadi. Ya, milik pondok kayak las, kayak gitu kan peralatan teknik. Ada las juga. Ada. Ya, itu nanti di mungkin semester depan baru saya masukkan. Di jadwal sekolah untuk yang kelas ini ya. Jadi dilihat dulu ini biar selesai dulu. Semua modal kan yang berkaitan dengan ala-ali sama ini saja. Terima kasih waktunya Ustadz. Nanti ini saya laporannya apa saya kirimkan kan jenengan juga. Monggo terserah. Mungkin jadi nanti ternyata sekolah punya ini dan bisa dimanfaatkan untuk pondok ya. Biar bisa saling bersinergi. Terima kasih, selamat menjalankan melanjut aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, Bu Bella, Bu Iva. Iya. Ini jadi saya kan memang ada tugas untuk memetakan aset atau modal utama sekolah. Tujuannya ini nanti adalah setelah kita petakan semua, ternyata kita tahu ternyata kita memiliki aset ini dan bisa dimanfaatkan untuk program sekolah berikutnya, kebijakan sekolah berikutnya menjadi kekuatan dan keunggulan sekolah. Nah, sebagai pengetahuan untuk aset ini ada modal manusia, SDM-nya, kemudian ada modal agama dan budaya yang ada di sekolah kita, kemudian ada modal sosial ini terkait lembaga dan institusi yang ada di sekitar sekolah, kemudian modal lingkungan alam ini, kondisi lingkungan di sekitar kita, kemudian modal politik ini berkaitan dengan wewenang dan kebijakan, modal fisik berkaitan dengan bangunan dan infrastruktur, kemudian untuk yang spesifik teknik ini ada modal yang berkaitan dengan keuangan atau modal finansial. Nah, modal finansialnya dukungan keuangan yang dimiliki oleh sekolah kita. Ini bukan hanya uang yang digunakan untuk operasional dan gaji sekolah, tapi juga semua uangnya ada di sekolah. Bahkan itu terkait kas kelas anak-anak atau mungkin kas ekstra. Ini yang sudah saya masukkan kan ada dana BOS yang umum yang saya ketahui ya. Dana BOS ini untuk pencairannya itu 1 tahun sekali apa? Ya, 2 untuk 1 tahun itu kan dibagi menjadi 2 semester ya. Iya, berarti tiap semester ya, ada tahap 1 dan tahap 2. Biasanya tahap 1 itu bulan kalau nggak Januari ya Februari, dan tahap 2 itu Juli atau Agustus. Ya, antara bulan itu. Kemudian untuk bantuan yayasan, tadi itu saya diskusikan dengan pihak yayasan bahwa sekolah itu dulu 100% dibantu oleh yayasan untuk keuangannya. Tapi kalau sekarang ini bergantung kondisi sekolah. Prakteknya seperti apa? Untuk dari yayasan itu kalau misalnya dana BOS masih mencukupi untuk gaji guru dan operasional itu berarti kan dari yayasan nggak
memberikan ya pakai uang yang ada dulu. Kalau misalnya di akhir bulan kita kurangan itu baru ditambahi dari yayasan. Jadi apa pernah posisi sekolah itu tidak ada uang sama sekali untuk yang periode sekarang ini ya, tidak ada uang sama sekali sehingga harus dibantu yayasan 100% untuk dibilang itu. Ya terkadang kan pembayaran anak itu kan tidak langsung tiap bulan kan Iya. ada yang enggak jelas. Kita kan apa tiap bulan itu pasti kekurangan untuk gaji dulu kan, untuk gaji bulan lain di situ pasti yayasan bantu. Jadi Saya gaji itu tetap apa lancar, nggak ada tinggalkan bulan-bulannya. dari sana lapor ke pihak yayasan, oh sekarang sekolah ini posisinya ada uang sekian dan kurang sekian. Kemudian ini sumber dana berikutnya kan dari PIP ya, beasiswa PIP ini untuk penerimanya ini apakah semua anak menerima PIP? Nggak semua sih, tapi untuk yang tahun kemarin itu kebanyakan rata-rata dapat. Hampir, Iya, hampir makanya semua ya. untuk pas sekolah itu nggak aman. Aman, Aman kan banyak ya kan. dapat PIP. Kemudian uang pembayaran peserta didik. Tadi Bu sudah sempat menyinggung bahwasanya anak-anak membayarnya itu kadang tidak langsung. Kadang ada tunggakan, entah itu gajian atau apa. Kemudian untuk dana sosial atau tas yang dari guru dan tenaga pendidikan ini untuk setiap bulannya diambil berapa untuk setiap orang itu? Untuk apa dana sosialnya itu kan tiap bulan kita gunakan untuk hanya sana itu kan 50.000 ya. Yang 30.000 kan untuk hanya sananya, untuk 20.000 itu masuk masuk tas. Kalau nanti apa ada kebutuhannya urgent atau apa Selama ini sudah digunakan untuk apa saja? banyak seragam, transportasi, Seragam guru yang banyak. Ya kita ya bayi ya, pilihnya ada bayi, yang hidungnya yang sakit, ambil kas itu. Dan selain yang sudah disebutkan tadi, ada sumber lainnya tadi kan oh iya BPOPP. iya BPOPP itu dari dinas, dinas dari dinas untuk pencairannya per tahap apa satu berapa tahap? Biasanya nggak tentu kalau BPOP beda sama saya nggak tentu Iya, karena sudah dijaga tahun berapa itu yang cair itu cuma TV1, TV2, TV4 itu nggak cair. Terus yang tahun kemarin itu cair semua, cuma biasanya kan dapatnya kan 1 tahun ya. Itu dapatnya itu cuma 6 bulan seperti itu. Jadi nggak nentu. Untuk acuannya mungkin BPOPP mungkin bisa cair jika apa, jika memenuhi apa? Nggak ada dari beda sama bos. kalau besar Terus kalau yang sudah akhir bulan 11 itu ada tambahan, entah itu 3 bulan, 2 bulan, seperti itu. Mencair tambah nggak ada Tambah nggak ada, tambah nggak ada. kenapa itu? Kan itu kan seharusnya kan 1 tahun. Ya, Cuman yang awal itu biasanya itu kita dapat itu hitungannya itu 6 bulan, cuma 6 bulan. Nah, itu di akhir itu kadang ada tambah 3 bulan, jadi dapat 9 bulan atau jadi tetap atas nama dana BPOPP, cuma cair yang di akhir itu tidak menentu, entah berapa yang didapat dan sebagainya. kadang Kadang enggak. kadang ada pencairan. Nah, BPOPP itu bahasa itu kenapa kantor itu? Dari provinsi. Ya balik ya. Bang panjangan apa BPOPP itu? Badan penunjang Jadi kalau bos itu dari sekarang ini bicaranya dari ini dari rapor. Dari untuk penganggarannya itu lihat dari rapat pendidikan. Ya, untuk penganggaran dana pos itu Iya, untuk penganggaran dari dari rapat dari sekolah masing-masing. kemudian selain itu tadi ada dana lagi tidak masukan dana
dari pemerintah sudah itu aja. Kalau di kita ini ada kayak selain dari yayasan, mungkin ada kayak eh, pihak lain yang membantu memberi sumbangan atau apa selain. Kalau nggak angkat sepertinya ada ya. Itu kan Mereka kayak donatur ya. minta kan termasuk. Iya. Tapi kita mau enggak? Iya, iya, sering. Iya, iya. Pak infak tuh dulu itu kan sering ya, Bu ya. Cuma sekarang ini nah, dilihat dari kondisi masing-masing. kalau tas ekstranya dulu kan ada kas, ada kas dari kas tata rias, kalau bekas juga ada ya. Ampun, itu saja Bu Wida, Bella, Iva, terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi ini saya mendapat tugas agar kita berdiskusi sama. Saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian yayasan, kemudian dengan yang wali muridnya juga wali wali santri, kemudian sama beberapa orang ibu. Ini untuk memetakan tujuan set yang dimiliki oleh SMA Al-Iwasi. Tujuan set ini kita akan kenali bersama-sama. Tujuannya ini kita memetakan semua. Ya tahu, oh ternyata kita memiliki aset ini. Dan mungkin sebelumnya kita tidak tahu, tapi kita menjadi tahu, oh, ternyata kita memiliki hal ini. Dan nanti kedepannya mungkin bisa dimanfaatkan di pembelajaran atau sebagai program kegiatan sekolah, baik itu yang sekolah ataupun lingkup kelas dan kita mengajar di kelas. Nah, tujuan utama ini yang pertama adalah program manusia atau SDM-nya. Di sini yang sudah saya masukkan ini diantaranya adalah luas, absen, guru, dan teknik dengan kualifikasi masing-masing. Kemudian guru sertifikat pendidik. Nah, kemudian yang saya tambahkan di sini adalah guru dengan tambahan keterampilan lain selain mendidik. Nah, ini kan pentingnya bisa kita manfaatkan mungkin nanti membuat program ekstra ataupun program kurikulum yang lain seperti guru dengan keterampilan sebagai MC, kemudian karena sebagai penceramah yang dulu angka-angka di sekolah kita, kemudian pemimpin disposa. Ini kan keterampilan tersebut kan penting juga dikuatkan buat anak-anak. Kemudian guru dengan pengalaman dalam menerbitkan buku Kemendikbud KBBS. Nah itu kan sebenarnya juga bisa kalau memang sekolah memanfaatkan dengan baik pengalaman itu bisa menjadi kekuatan dan keunggulan sekolah kita. Dan penata rias. Nah ini yang sudah kita manfaatkan yang salah satunya adalah Bella sebagai penata rias kita manfaatkan menjadi misi ekskul penata rias. Nah mungkin dari pemetaan saya ini menurut tampilan lain mungkin ada tampilan yang belum saya suka, yang belum saya tahu. Misalkan ternyata kita ini kan membuat kue atau apa itu bahannya saya belum tahu. Sudah ini kita tetap buka. Apakah iya sudah bukan masak, kemudian mungkin ada bahan lainnya yang belum gimana kan belum ada bahan lain yang belum terpetakan Makan. belum pakai banyak pembuatan makan atau wirausaha yang bukan kita ada wirausaha kan kayak tadi sih sering terbiasa sering mencoba Ada kemampuan itu juga ya di bidang apa tuh? oh ya kawan ya atau di kemampuan keterampilan editing itu yang akan saya tambahkan.
Pak Ali kok itu tadi silat ya, bukan silat ya. Tuh, kemudian yang lainnya lalu alumni sekolah dari sudah saya tanya langsung ke mereka dan apa yang terjadi. Nah, selain SDM, di sini ada modal sosial ini di sini adalah institusi dan lembaga yang ada di sekitar kita yang bisa membantu eh, kebijakan atau pengembangan sekolah pemerintahan besar kecamatan. Sebenarnya mereka ini memiliki peran, tuh sampai sekarang kita perannya itu terlalu terlihat lebih apa ya, belum memanfaatkan dengan baik. Mungkin semacam aku yang sama ini ada ya, ini ya. Kalau saya dan orang ini itu juga untuk beberapa waktu LS atau apa mungkin kadang kita kalau menyesuaikan anggaran dari kita punya juga, tapi mereka selama ini belum pernah yang datang sendiri ke sekolah nunggu nyampe untuk sampai berperang lagi ya. Terus sama Ya pernah ada sih, cuma pas tidak yang apa ya, sering tiap tahun atau ini, tapi pernah memang ada. Itu kita yang undang. mereka yang punya kegiatan. Iya. Kemudian FKKS sama BNP. BNP ini kalau soalnya aku tidak aktif mengenal. Kalau bahasa Inggris aktif. Aktif. Malah tidak aktif. aktif tapi untuk tahun ini memang Biasanya sering. ya hanya aktif di WA saja untuk kalau yang ini karena mungkin kendala dana dan lain-lain juga waktunya teman-teman ya bisa kumpul Terus tadi ditambahkan sama dari yayasan itu berapa lembaga di bawah naungan ini yayasannya alumni ini. Itu juga yang besar ini. Kemudian selanjutnya dalam modal politik ini, politik kan di sini berkaitan dengan kewenangan mengeluarkan kebijakan seperti kebijakan pemimpinan tetap di kemudian kebijakan dari yayasan, kepala sekolah. Kemudian kalau di sekolah ini kan tentunya hanya satu sekolah kan ya. Kemudian tadi menambahkan juga kebijakan dari pengasuh pondok pesantren. Nah, untuk yang lembaga yang bisa kita yang berkaitan dengan yayasan seperti DPR itu sepertinya belum. Kalau di sana itu ternyata sekarang kan membolehkan adanya jasmans, jadi SD itu bisa melanjutkan katakan SD bisa melanjutkan ke IP ke DPR. Bisa juga sama itu juga bisa ada jalur tersendiri yang memberi itu juga. Iya, Ini ada ada imbal balik tersendiri. Kemarin kita juga ditawarkan untuk yang tahun ini, atau tahun kemarin kita juga ditawarkan itu. Tapi itu DPR itu memang khusus di bidang pendidikan atau semua DPR? Iya, kurang tahu ya kalau untuk di bidang apanya. Tapi kita kemarin juga dapat tawaran itu, dan itu juga melalui orang. Nah, Yes. tapi ya itu lewat DPR, terus ya nanti akan ada potongan tersendiri dan yang lain. Jadi sebenarnya itu tetap resmi sebenarnya, cuma Iya. ada baliknya DPR, sepertinya yang saat ini tidak menyetujui gitu. Soalnya kalau memang pure mungkin bantuan dari DPR, salah atau dari Bang Ali itu mungkin ini disetujui ya. Kemudian ada modal agama dan budaya. Kalau di budaya ini yang saya pengen di sini kalau Islam kita ini kan ekstranya itu kan jarang, tidak berkaitan dengan budaya-budayaan. Yang lebih banyak adalah agamanya kan ya, kegiatan agama. Kegiatan agama dan ya ada di sekolah sendiri, kemudian gabungan dengan
ini kita gabung dengan pondok pesantren. Cuma untuk yang budaya ini apa masuk di mapot itu saja bu apa biasa aku mau seni apa ya ekstra panjang habis mas dari masih Dari itu aku asal. iya seni cuma saya pinjam Dari masih dari sekolahnya kan belum tapi dari pondok yang ya sama pondok. menteri seni jadi sama bangku dari pelajaran seni sebenarnya sih mau seni rupa Sama ini yang biasanya Pak Paul itu sini Nanti bulan dan kaltim bulan dan dulu jadi agama dan budaya ini ya produk budaya produk seni ya sama di sini bilangnya itu ritual itu mungkin ya kita itu mungkin kebiasaan ibadah ya buat dosa itu kan itu ini modal fisik ini yang perlu kita dan bersama apakah ada yang melakukan untuk bangunan ini yang sudah saya maksudkan adalah ruang luas kita pakai ya ruang kelas kosong ruang sekolah yaitu aula perpus lab IPA lab komputer musola pesantren BK 5S pos satpam kamar mandi kemudian itu unit saya sama lab KWU lapangan sama pemakaian untuk yang di dulu yang menjadi tata boga itu sekarang apakah masih menjadi tata boga sekarang jadi budaya tahun kayak terus tata boga sementara ini dari ruang kelas belajar kelas 10 sekarang tapi nanti rencananya mau dibersihkan kembali ke situ insya Allah kalau memang sudah beres sekarang untuk pengalaman apa banyak sana kan tidak boleh tidak berdiri ya jadi sebagian kemarin di sana jadi dan lupa kita dulu itu kan lagi PS dan lab senior bawa gudang minuman berbasis dan PS kan masih ada dari semuanya jadi ruang kelas dan tidak bersama tidak melanggarkan. Untuk sampahnya saluran pembuangan sistem pengairan dengan sumber air tadi jaringan internet instalasi listrik laptop komputer LCD dan sound ini ya peralatan kota boga kemudian di perpus itu mulai buku-buku apakah ada buku untuk perpus ini kita buku ini tidak sama dulu lah mengingatkan guys apakah perasaan saya mau membuat sistem digital iya tapi kan terkendala dulu kan laptopnya nggak ada terus pakai laptop sekolah juga kan laptopnya itu yang pakai bukan untuk khusus gitu jadi sedang untuk banyak hal itu nanti rencana sampean itu menginput siapa yang minjam ya kan bisa di data seluruhnya apa saja dan sampai jumlahnya kan sarangan dari prasarannya belum laptopnya itu ya belum khusus untuk perpus jadi kalau adanya ada laptop khusus untuk perpusnya itu pakai apa aplikasinya dari buku ya Dikasih perpustakaan. bisa juga beli apa buku iya mulai pelan-pelan terus ada laptopku sebagai laptop stok ini perpus pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak kelas 12 ini saya ada tugas untuk
memetakan aset yang dimiliki sekolah kita. Nah, untuk saya butuh bantuan kalian, terutama untuk yang memetakan aset yang berkaitan dengan SDM manusia, modal manusia. Nah, karena saya minta tolongnya ke kalian, berarti ini dikaitkan dengan aset yang dimiliki oleh peserta didik. Selain, kalau saya yang memahami kalian kan berarti kalian memiliki kemampuan yang beragam ya, memiliki karakteristik yang beragam. Mungkin ada yang suka pelajaran fisika, ada juga yang lebih suka pelajaran bahasa Jawa. Sani, apa kamu masih nggak usah ditahan sampai kepotong. Memang lagi musim di Jakarta. Tulisan yo, itu yo. Nah, ini anak-anak, saya butuh bantuan kalian. Kalian kan yang lebih mengetahui dan mengenali potensi diri. Selain keterampilan yang selama ini kalian tunjukkan, ya, mungkin apa ya, ada keterampilan lain yang selama ini belum diketahui oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalau kita sudah mengetahui semuanya, dari A sampai dulu mungkin nanti bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi, menjadi kegiatan baru, menjadi kegiatan sekolah yang baru. Contoh UFIK ini kan selama ini kita semua mengenali UFIK itu dia bisa memimpin menjadi pemimpin upacara misal. Kemudian selain itu juga bisa menjadi apa yang kamu biasanya di musola itu memimpin kegiatan literasi. Nah, selain itu, adakah yang pernah kamu yang bisa kamu lakukan? Yang bisa kamu lakukan di rumah, di lingkungan masyarakat, bisa menjadi pemimpin atlet, di situ, kamu ternyata sangat pernah. Tapi selama ini belum pernah dipraktekkan di sekolah. Iya. Kayak ada memang di sini pernah ya. Ada kemudian mungkin literasi. Nah, yang lainnya mungkin ada yang belum pernah dilakukan di sekolah. Atau karena sana kan tidak dari daerah tambah sana, ternyata kamu bisa cara menanam banyak banget benih perawatkan gitu. Sekarang silakan diresapi dulu kemampuan apa ternyata saya yang belum tentu di sekolah. Misalnya menyanyi atau di bidang komputer ya, mendesain, mengedit video, atau olahraga, atau merias, atau masak gitu. Coba tanyakan ke diri dulu, saya bisa apa ya? Nanti saya tanya satu-satu. Tidak usah tanya satu-satu ya. Saya beri ini aja ya. Kasih ya. Mungkin kamu kalau apa ya? Pasti ada. Kamu jangan terlalu ya. Jangan terlalu rendah hati. Kamu nanti dikira saya sombong tidak. Ini nanti tidak saya tulis namanya kok. Jadi misalkan Umi bisa ada dia. Tidak saya tulis Umi bisa ada tidak. Tapi peserta didik bisa melakukan adan menjadi pemimpin istiqosah. Jadi hanya kamu dan saya tahu ternyata kamu punya bakat mendalam. Bisa ditulis di kertas yang saya bagi ya, di belakangnya tulis saja ya. Kamu memiliki kemampuan apa? Atau misalnya kamu juga tahu teman ini punya potensi yang lain, boleh kamu tulis di situ. Bisa Yuli, karena punya adik Cici, tahu Cici itu suka bisa masak makanan yang enak atau membuat kue, boleh kamu tuliskan di situ ya. Silakan dituliskan. Ya tulis dirinya sendiri. Kamu mengenali dirimu masa nggak tahu? Mengenali temanmu pasti tidak mengenali diri sendiri. Kalau ya berupa di rumah sampai itu apa? Mengedit video yang sudah di-posting itu juga keterampilan. Tidak semuanya bisa di video ya. Memfoto yang bagus, ambil foto itu juga mau posting, mau selfie ya. Itu juga keterampilan.
kemudian belajar bahasa Inggris, berbahasa Jawa, mengaji pun itu juga keterampilan, ya. Jadi coba yang musim terlalu dingin enggak, kalian biasa kan melakukan sehari-hari, ngaji, masak, atau ya, terus menghias itu, menanam bunga. Di situ aja langsung saya bisa tani buang memasak terus kebun menjahit baju itu juga keterampilan mengaji. Saya izin mendokumentasikan sedikit ya. Mau kelihatan wajahnya apa tidak ini? Enggak. Lulu bisa apa lu? Mungkin Lulu juga bisa membantu karena biasa membantu masak. Ibu jadi bisa memasak. Apa Fik? Fik rencana menulis apa ini Fik? Baca kitab. Baca kitab. Oh, kitab yang gundul itu dah.